Menang yang bayar. Enggak lah, itu mah syariat ya. Tapi emang putus pak. Lah coba bapak nih, ada dialog, ibu dialog nih, berdua ngomong sama suami. Jadi gimana pak? Anak jadi kuliah nggak? Ya jadilah. Emang apa nggak kuliah? Lah duitnya mana? Ayo kita jual mobil. Itu tongkat loh pak. Jangan didondong sana dondong sini, injak tuh mobil, geser aja udah. Saya menolak loh pak, kalau saya ngajarin sedekah supaya pengen kaya saya nolak. Nggak ada pak, bapak coba cek ceramah saya dari mulai dulu sampai hari ini. Saya ngajarin sedekah buat kaya enggak? Saya ngajarin sedekah buat tauhid. Lu percaya nggak kalau lu sedekahin, lu tetap punya motor? Itu cuma apa ya? Itu menyesatkan atau bagaimana, atau misalkan lah itu apa ya, merusak, mendegradasi Islam gara-gara isu Mansur itu, dia itu ngeles gitu. Itu kan ajaran tauhid. Nggak ada tauhid kayak gitu bro, nggak ada gitu loh tauhid kayak gitu, enggak. Kalaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibli ya teman-teman. Ini soal apa ya, saya pingin ketawa tapi gimana ya, atau ya teman-teman bisa berekspresi sendiri ya. Jadi omongan isu Mansur ini antara yang lama dan yang baru kadang nggak sama gitu. Kadang-kadang dia itu kan sering menggunakan izin Allah, terus apa ya, pokoknya kayak gitulah, izin Allah dan izin Allah, izin Allah dan izin Allah, atau disolawatin atau bagaimana lah teman-teman. Ini ada video menarik di mana dia mengatakan dia tidak pernah ngajarin orang itu sedekah untuk jadi kaya. Ini ada videonya teman-teman, dan nanti kita bandingkan satu video ya, untuk perbandingan ya, dimana ya sebenarnya lawakan juga sebenarnya video ini, karena ya kita lihat dulu video teman-teman. Yuk check it out. Belajar Musa coaching pertama, the first coaching ya, dari Allah Subhanahu wa taala apa yang pertama? Ingat tadi coaching pertama dari Allah apa? Pakai tongkat? Pakai tongkat bukan? Coba mana suaranya? Coaching pertama dari Allah pakai tongkat bukan? Bukan, salah loh. Disuruh lempar tongkat. Emang pakai tongkat pak? Enggak. Coaching pertama itu disuruh lempar tongkat. Maksudnya apa? Ente tawakal sama aneh gitu kira-kira. Kamu tawakal sama aku, jangan amat tongkat kamu itu loh. Apalagi kamu mikirnya tongkat itu bukan apa-apa. Ya udah sekalian buang, kata Allah. Udah tahu bukan apa-apa, ente pegangin. Keren loh pak. Udah tahu duit lu nggak cukup, lu nyari tambahan, jangan lu lepas. Itu ajaran saya kan, dengan izin Allah kan. Kamu punya duit berapa buat kemoterapi? 30 juta Pak Ustaz, 40 juta, atau bahkan 100 juta. Oke, kemonya berapa? 600 juta. Tuh, cukup enggak? Pak cukup, lempar pak. Anda mau umroh? Siap, mau Ustaz. Ada berapa duitnya? 2 juta. Cukup? Enggak cukup. Kalau enggak cukup, lempar tuh duit. Salah lah kalau kita bilang coaching pertama Allah itu nyuruh Nabi Musa pakai tongkat. Enggak pak, Al-Qiyah, lempar wahai Musa, sehingga pegangan engkau itu cuma satu, keyakinan kamu kepada aku, kata Allah. Hebat ya. Kapan pak kita punya derajat insya Allah ya, keyakinan kayak Musa gitu, main tunjuk kayak ceder, dah, urusannya Allah ya udah. Saya tuh dulu berontak jadi orang miskin, malas banget jadi orang miskin. Masa buat makan sate Padang aja saya mesti nabung gitu loh. Sedih loh pak. Saya ngalamin tuh episode di mana Wirda kecil, tukang mainan lewat. Saya jadi bapak gak bisa beliin itu kan. Kita jadi bapak ya sakit tuh hati kita itu. Anak mau mainan gitu loh, terus kita gak bisa berhentiin tukang mainan gitu. Sehingga saya putuskan hubungan dengan duit saya putusin, betul saya putusin.
Gua pakai kain dah biar gua nggak bisa taruh dompet gitu. Zaman dulu kan saya pakai kain, Pak. Kain kemana pakai kain supaya gua nggak bawa dompet udah. Cuman perut tambah melar gitu. Wah ini masalah nih. Akhirnya pakai celana dulu gitu. Keterusan. Tapi tetap saya nggak bawa dompet. Nggak ada kalau saya bawa dompet. Nah cerita kita putus hubungan udah. Kita lempar aja tongkatnya udah. Tinggal manggil Unang doang. Unang yang bayar. Enggak lah itu mah syariat ya. Tapi emang putus Pak. Lah coba bapak nih, ada dialog ibu, dialog nih, berdua ngomong sama suami. Jadi gimana Pak? Anak jadi kuliah nggak? Ya jadilah. Emang apa nggak kuliah? Lah duitnya mana? Ayo kita jual mobil. Itu tongkat loh Pak. Jangan didondong sana, dondong sini, injak tuh mobil, geser aja udah. Saya menolak loh Pak. Kalau saya ngajarin sedekah supaya pengen kaya, saya nolak. Nggak ada Pak. Bapak coba cek ceramah saya dari mulai dulu sampai hari ini. Saya ngajarin sedekah buat kaya enggak? Saya ngajarin sedekah buat tauhid. Lu percaya nggak kalau duit lu sedekahin, lu tetap punya motor? Lu percaya nggak kalau duit lu sedekahin, lu tetap makan? Itu Pak yang saya ajarin. Tauhid. Maka ketika kemudian saya bilang sama manusia ini, saya, diri saya sama orang-orang, percaya nggak sama Allah? Yang titik beratnya itu percayanya itu loh, bukan soal ganti Pak. Ini buat yang lagi pengen neliti, ini ada yang lagi neliti saya S1 nih tentang urat sedekah. Saya bilang, coba aja jelajahin. Mana ada saya ngajarin kaya dari sedekah? Ngajarin iman bos, ngajarin tauhid. Oke, itu videonya teman-teman. Jadi Yusuf Mansur menyangka kalau selama ini itu ajaran dia itu mengajarkan bahwasanya tidak pernah mengajarkan sedekah untuk jadi kaya. Itu kan nggak kayak gitu ya faktanya, karena ada hitung-hitungannya teman-teman. Sedekah 100.000 jadi 1 juta, pokoknya ada per 10-an gitu, kali 10 atau gimana. Intinya kayak gitu teman-teman. Jadi ya, tapi kita lihat dulu videonya ya, sebagai perbandingan omongan Yusuf Mansur dan fakta omongan Yusuf Mansur yang sebelumnya. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Oke, itu videonya teman-teman. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman ya, dimana ketika dia ya kita anggaplah itu sedang apa ya, dakwah atau apalah, ada sedang pidato atau apalah, intinya dia itu ya walaupun pada saat itu gagal gitu ya, intinya dia itu menceritakan kalau kamu sedekah 10.000 jadi 100.000, intinya kayak gitu dikali 10. Apakah itu menceritakan tentang kekayaan atau tidak? Iya pasti. Apakah itu menceritakan tauhid atau tidak? Tidak teman-teman. Karena dia itu mendahului hal-hal yang sifatnya itu menjadi kewenangan Allah, ya, dimana Allah itu akan memberikan dan tidak memberikan kepada seseorang itu bukan karena sedekahnya. Kalaupun Allah menjanjikan kelipatan berapapun atas nama sedekah kamu, itu tidak berarti melulu itu dengan bentuk uang gitu. Jadi Yusuf Mansur itu mendahului kehendak Allah ketika dia itu sedekah 100.000 itu jadi 1 juta, itu mendahului kehendak Allah. Karena tidak selamanya ketika kita bersedekah itu baliknya materi, nggak selamanya kayak gitu. Itu faktanya kayak gitu. Memang dalam suratnya memang nggak disebut bahwasanya 10.000 jadi 1 juta, nggak pernah kayak gitu. Kalaupun Yusuf Mansur itu sekarang mengelak, nggak pernah mengajarkan bahwasanya untuk kekayaan itu adalah ya kebohongan semata. Karena yang diceritakan itu adalah materi, bentuknya uang. Itu faktanya. Jadi terus bagaimana dengan Yusuf Mansur yang gitu? Ya memang dia sukanya kayak gitu, sukanya ngeles ketika dia itu muncul di hari-hari misalkan kayak sudah mulai ramai Yusuf Mansur bahwasanya itu cuma itu menyesatkan atau bagaimana, atau misalkan lah itu merusak, mendegradasi Islam gara-gara Yusuf Mansur itu, dia itu ngeles gitu. Itu kan ajaran tauhid. Nggak ada tauhid kayak gitu bro, nggak ada gitu loh tauhid kayak gitu, enggak. Kalaupun misalkan kamu kehilangan sesuatu dan kamu percaya nanti Allah akan menolong kamu, itu beda cerita dengan 10.000 jadi 100.000, itu beda cerita. Konteksnya jelas-jelas materi, konteksnya jelas-jelas bahwasanya
oh ini kan kalau kita percaya, emangnya kalau kita percaya itu terus 1 juta jadi 100 juta atau 1 juta jadi 10 juta, emang kalau kita percaya akan muncul seperti itu? Kan enggak. Itu adalah memang ya gitulah, Yusuf Mansur dengan berani, dengan bukannya dia itu introspeksi diri ketika dulu mengajarkan kalau salah, ya mungkin dulu ajaran saya salah gitu, faktanya nggak seperti itu kan lebih enak lah, lebih bisa dipahami orang lain bahwasanya orang itu ya selain memperbaiki diri terus gitu, karena jejak digital itu nggak bisa dirubah teman-teman. Yusuf Mansur itu memang arogan gitu, dia itu sering mendahului kehendak Allah, ya itu faktanya seperti itu sama sekali bukan ajaran tauhid, tapi itu ajaran yang merusak Islam dan merusak tauhid itu teman-teman. Itu fakta, kita nggak bisa mengelak bahwasanya itu, kalaupun misalkan nanti banyak orang yang masih bersandar pada Yusuf Mansur atau gimana itu urusan mereka lah, kita nggak mau dalam golongan orang-orang yang seperti itu gitu. Kita menjelaskan ya itu salah ya salah, itu benar ya benar, itu rujukannya jelas gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Ya, teman-teman bisa simpulkan apakah Yusuf Mansur itu pembohong, apakah itu ajaran tauhid, atau itu memang Yusuf Mansur memang ya nyari-nyari uang gitu loh intinya ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo aja di gitu.